Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat datang di ibadah virtual GKE DKI Jakarta. Warta Jemaat hari ini, Minggu 7 Maret 2021, akan kami bacakan sebagai berikut. Ibadah Minggu virtual GKI DKI Jakarta ditayangkan di channel YouTube GKE DKI Jakarta pada setiap minggu pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ibadah Minggu hari ini dilayani oleh Pendeta Pastria Ekatara STH, liturgos oleh Diakon Indriani Jandam, pembacaan Alkitab dan pembacaan Warta Jemaat oleh saya sendiri, Immanuel Leonard, dan pemusik oleh Saudara Ian Anjuanu. Jika ada jemaat yang meminta untuk dilayani, dapat menghubungi Sekretariat GKI DKI Jakarta di Jalan Dewi Sartika nomor 136A, Cawang, Jakarta Timur. Kami ucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Selengkapnya, warta jemaat akan kami kirimkan melalui WhatsApp grup jemaat. Mari dukung pelayanan GKI DKI Jakarta dengan memberikan like, komen, dan subscribe channel YouTube GKI DKI Jakarta. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara keempat. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Pada hari ini kita juga merayakan Hari Doa Sedunia dan Hari Doa Anak Sedunia tahun 2021. Yang dipersiapkan oleh para saudari kita perempuan Kristen di Republik Vanuatu. Vanuatu adalah sebuah negara kecil yang terletak di Samudra Pasifik Selatan, sebuah republik yang dibentuk setelah kemerdekaan pada tahun 1980 dari pemerintah kondominium Perancis dan Inggris. Sebagian besar penduduknya bangsa Melanesia, termasuk juga kaum minoritas dari asal Polinesia. Alam Vanuatu masih murni berseri, meskipun rentan terhadap badai tropis yang sering terjadi, seperti gempa bumi, siklon, tsunami, dan gunung berapi yang masih aktif. Hari ini, rakyat Vanuatu dengan bangga mengibarkan bendera dan lambang negaranya kepada siapapun untuk bersama mereka berkata, "Kami berdiri di hadapan Tuhan." Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri dan menyanyikan PKJ 58 bait 1 dan 2, Semua yang Tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, marilah kita menyanyikan dari NKB 73, Kasih Tuhanku Lembut, ayat 1 dan 2. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Ditolongnya yang penat dan yang berbeban berat, juga orang yang sesat, kasih besar. Walau hatimu cemar, kasihnya lebih besar dan membuat kau benar, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, yang setia dan adil untuk mengampuni kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami menengadah di hadapan tahta rahmat-Mu untuk mengakui dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami mengaku bahwa kami telah mendengarkan perintah-Mu, tetapi belum melakukan apapun atasnya. Terlalu sering kami melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kami lakukan dan tidak kami kerjakan hal-hal yang seharusnya kami kerjakan. Kami dikepung oleh kesulitan dan tantangan di rumah, bahkan di negara kami. Kami mencoba membangun rumah kami di dalam pemikiran kami. Kami mengira sedang membangun di atas dasar yang kuat, seperti apa yang telah diajarkan Yesus. Tetapi sesungguhnya kami membangun di atas pasir. Kami hendak diubahkan Tuhan, kami hendak dipulihkan. Kiranya kami dapat Engkau pulihkan, dan kami dapat melakukan kembali apa yang adil dan yang benar. Ya Allah Pencipta, kami mengaku telah mencemari lingkungan dan merugikan ciptaan-Mu di lautan dengan membuang sampah di sekitar lautan. Kami telah membahayakan kehidupan biota laut dan merusak mata pencaharian penduduk di sekitar secara terus-menerus. Kami sadar bahwa sesungguhnya kami bisa mengubahnya. Kami datang dengan penuh penyesalan dan komitmen untuk memenuhi perintah-Mu, menjadi penolong yang baik
atas seluruh ciptaan Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti tertuang dalam kitab 2 Timotius pasal yang pertama ayat 9 sampai 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 1 hingga 17 dengan judul perikop ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhanmu, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Di Vanuatu, banyak anak di pedesaan harus berjalan jauh untuk pergi ke sekolah. Beberapa bahkan harus meninggalkan rumah dan bersekolah di sekolah berasrama pada usia yang masih sangat muda. Pendidikan tidak berlaku bagi semua orang. Pendidikan di sekolah diberikan dalam bahasa Prancis atau Inggris. Bislama adalah bahasa yang dipelajari untuk mengatasi hambatan komunikasi yang terjadi di perkotaan, tetapi di daerah pedesaan juga terdapat bahasa mereka sendiri.
akses yang sama antara anak laki-laki dan perempuan yang bersekolah masih dalam taraf pengembangan. Pertumbuhan populasi Vanuatu diperkirakan menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan Pasifik. Malnutrisi menjadi isu penting di daerah pedesaan dan perkotaan. Tingginya tingkat pengangguran di kalangan anak muda menciptakan generasi yang tidak mampu melihat masa depan yang sesungguhnya merupakan kerugian besar bagi negara. Dibutuhkan kebijakan dan program untuk perbaikan daerah pedesaan, di mana kaum muda dapat menetap dan membaur dalam masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Ibu Bapak, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu dan memohon kiranya Engkau berkenan memberikan roh-Mu yang penuh dengan kebijaksanaan dan pengetahuan. Ajari kami untuk memahami kebenaran-Mu. Pimpin dan bimbinglah kami untuk hidup dengan cara yang menyenangkan dan berkenan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 2. Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Dengan perikop Yesus menyucikan bait Allah. Demikian firman Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom, Ibu Bapak, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Subtema kita pada bulan ini, menata hati dan hidup sebagai tempat yang layak bagi Tuhan. Dan saya membuat judul dari pemberitaan firman Tuhan ini ialah Bait Allah dirombak, hidupku adalah bait Allah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya harap kita semua senantiasa bersukacita dan berpengharapan di dalam Tuhan. Pernahkah Ibu Bapak Saudara sekalian mendengar sebuah pujian sekolah minggu yang begini? Apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang, uang, 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 bukan Tuhan Yesus.
Ibu bapak saudara sekalian, tidak dapat kita pungkiri, uang memang kita butuhkan dalam hidup kita sebagai alat tukar untuk membeli kebutuhan harian, mendapat pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya. Tapi yang berbahaya ialah ketika uang menjadi tujuan utama atau pengendali di dalam kehidupan. Dengan kata lain, cinta uang. Ketika orang cinta uang, ia akan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkannya, bahkan dengan cara yang tidak baik. Hal inilah yang terjadi pada masa Yesus. Cinta akan uang membuat orang-orang tidak berpikir rasional lagi. Mereka menjadikan bait suci atau bait Allah sebagai tempat berjualan atau berdagang. Menurut tradisi orang Yahudi diaspora, pulang kampung untuk mengikuti perayaan Paskah yang dipusatkan di Yerusalem, tempat bait Allah berada. Pusat penyembahan dan perayaan dilaksanakan di bait suci. Orang Yahudi yang datang beribadah harus menukarkan uangnya terlebih dahulu dengan logam bait Allah. Karena uang yang digunakan di bait Allah hanya uang logam Galilea atau logam bait Allah. Mereka juga membawa hewan korban untuk persembahan. Namun para penjual hewan korban telah bekerja sama dengan para pejabat bait Allah yang bertugas untuk memeriksa hewan korban yang hendak dipersembahkan. Mereka bekerja sama untuk menolak semua hewan korban yang dibawa dari rumah dan menganjurkan untuk membeli dari para pedagang di halaman bait Allah. Baik para pedagang dan para penukar uang itu memanfaatkan situasi dengan mengambil keuntungan yang sangat besar. Itulah yang membuat Yesus mengusir mereka. Mereka telah mengubah fungsi bait Allah yang seharusnya sebagai tempat perjumpaan antara Allah dan umatnya. Bahkan dalam ketiga Injil Sinoptik, Yesus mengatakan mereka telah menjadikan bait Allah sebagai sarang penyamun, bukan lagi rumah doa bagi bangsa-bangsa. Sarang penyamun diartikan sebagai sarang perampok. Kesucian bait Allah sebagai tempat penyelenggaraan ibadah yang suci kini ternodai oleh praktek jual beli hewan kurban Paskah dan penukaran uang yang merampok sesama sendiri. Yesus membersihkan bait Allah dan memulihkan kembali ke fungsinya semula sebagai bait yang suci, sebagai tempat umat beribadah kepada Tuhan. Namun apa yang menjadi respon orang-orang Yahudi ketika Tuhan Yesus melakukan pembersihan terhadap bait Allah? Bukannya malu, merasa bersalah, atau bertobat. Mereka justru menantangnya dengan meminta tanda dari Yesus. Apa hak Yesus melakukan hal itu? Dan Tuhan Yesus menjawab dalam ayat 19b. Di sana dikatakan, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yang menunjuk kepada tubuhnya sendiri berkaitan dengan peristiwa kematian dan kebangkitannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, tidak bisa kita pungkiri terkadang di dalam gereja juga ada banyak kepentingan-kepentingan pribadi, ada banyak kepentingan-kepentingan kelompok. Oleh karena itu, agar gereja itu bersih, harus dibersihkan, dikritisi dengan firman Tuhan. Sehingga fokusnya tidak lagi kepada kepentingan pribadi maupun kelompok, tetapi kepentingan kerajaan Allah. Begitu juga dengan hati kita. Kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa harus dibersihkan oleh terang kasih Allah, yaitu dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib dan oleh bimbingan Roh Kudus yang senantiasa memperbaharui kehidupan kita. Jadi jangan heran apabila tatanan-tatanan, rencana-rencana yang telah kita buat di dalam gereja maupun di dalam kehidupan kita bisa dijungkir balikan oleh Tuhan karena tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Melalui berbagai macam hal yang terjadi di dalam kehidupan. Bukan karena Tuhan tidak sayang dengan kita. Justru karena kasih-Nya, Ia tidak ingin gerejanya
baik itu sebagai bait Allah ataupun kita sebagai gereja-gereja dikotori dengan lumpur-lumpur dosa yang berasal dari keinginan-keinginan daging atau kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan misi kerajaan Allah. Dan yang menjadi pertanyaannya bagi kita, bagaimanakah respon kita ketika Allah menjungkir balikan, membersihkan, menyucikan kehidupan kita, merombaknya dan mendirikannya kembali? Apakah kita merasa tidak bersalah? Apakah kita marah, kecewa terhadap Allah, atau bahkan menantangnya? Semoga tidaklah demikian. Semoga kita senantiasa mau dirombak dan dibangun kembali oleh Tuhan, karena kita adalah bait-Nya. 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah di dalam kamu?" Tubuh Yesus yang tergantung di atas kayu salib ibarat puing-puing reruntuhan bait Allah. Ia telah bangkit pada hari yang ketiga. Kita yang percaya kepadanya mestinya membangun iman dan kehidupan di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali itu. Biarlah melalui minggu sengsara ini mengingatkan kita kembali bahwa di dalam mengikuti Yesus tidak selalu jalan yang nyaman yang kita lalui atau kita tempuh, tapi bisa saja dalam mengikutinya segala keinginan dan rencana kita dijungkir balikan oleh Tuhan agar kita menjadi serupa dengannya. Selamat memasuki minggu sengsara yang keempat dan selamat hari doa sedunia dan doa anak-anak sedunia. Tuhan memberkati kita. Amin. Sebagai respon terhadap firman Tuhan yang telah disampaikan, marilah kita angkat pujian yang menyatakan bahwa hati kita adalah rumah Tuhan, hati kita adalah bait Tuhan, sehingga dimanapun kita berada, Tuhan pun bersama dengan kita. Hati ini rumahmu. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku
hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami bersatu di dalam doa bersama Vanuatu dan setiap orang di seluruh dunia. Allah yang kekal, yang olehnya Vanuatu berdiri, kami memohon Engkau menolong kami untuk mampu berdiri bagi perdamaian, untuk bangsa dan untuk keluarga. Kami menyerahkan para pemimpin dan rakyat Vanuatu serta Indonesia ke dalam tangan-Mu yang penuh kebijaksanaan. Kami hendak melawan kekuatan akan ketidakadilan yang ada di negara kami. Berilah kami kemampuan dan keberanian demi negara yang kami cintai ini. Kami berdoa agar kami dapat hidup dalam persatuan yang penuh cinta dan kedamaian dalam konteks keragaman etnis dan budaya seperti Vanuatu dan di setiap tempat lain di dunia. Ikatlah kebersamaan kami melalui cinta, kedamaian, serta kegembiraan. Kami mengingat setiap orang yang tinggal di tempat-tempat yang rawan bencana alam, serta ancaman angin topan, badai, dan gunung berapi. Kami mengangkat keprihatinan kami terhadap mereka yang menderita karena mengalami ketergantungan akan banyak hal. Tuhan yang Maha Kuasa, lindungilah persekutuan dan komunitas kami dari bencana dan penderitaan. Sembuhkanlah jiwa setiap orang dan buatlah mereka merasakan cinta kasih. Kami berdoa bagi gereja di seluruh dunia, di dalam pelayanan menyatakan kasih Allah, terkhususnya Gereja Kalimantan Evangelis, dari tingkat sinode, resort, dan jemaat, dalam setiap pelayanan yang kami lakukan. Pada bulan April ini akan dilaksanakan sinode umum di Kuala Kurun. Berkatilah panitia yang mempersiapkannya ya Tuhan. Begitu juga bagi GKE DKI Jakarta dalam program pelayanan yang kami lakukan, serta pembangunan aula GKE DKI Jakarta. Kiranya disertai oleh Tuhan agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan pada saatnya nanti dapat digunakan untuk menunjang pelayanan. Dan berikanlah hikmat serta ketekunan bagi setiap orang yang memberi diri untuk melayani Tuhan. Berkatilah umat-Mu dalam kehidupan pribadi, keluarga, usaha, dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Anak-anak dalam tumbuh kembang dan pendidikan mereka. Kaum muda dalam pendidikan, pekerjaan, dan pencarian pasangan hidup. Mereka yang putus sekolah dan mencari pekerjaan. Kami yakin Tuhan menolong dan tidak membiarkan mereka yang mau berusaha. Untuk para orang tua, agar dapat mendidik anak-anak mereka dengan kasih sayang dan takut akan Tuhan. Untuk orang tua kami yang berusia indah, kiranya senantiasa diberikan kesehatan, bersukacita dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan, serta tetap menjadi teladan dan panutan bagi kami. Bagi mereka yang sedang berduka oleh karena pergumulan dan ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih, kami yakin Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Bagi mereka yang bersukacita oleh karena pertambahan anggota keluarga, pertambahan usia kelahiran maupun pernikahan, mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya, agar menjadi berkat bagi orang lain. Mereka yang sedang sakit, kiranya dapat memperoleh kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh aktivitas kami sepanjang 1 minggu ke depan ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa menuntun dan memimpin kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar berdoa Bapa kami bersama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan dan ingin mendukung pelayanan jemaat GKE DKI Jakarta, dapat mentransfer ke nomor rekening jemaat GKE DKI Jakarta. Nats pengantar persembahan kita pada hari ini terdapat dalam Mazmur 96 ayat 7-8. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita berdoa. Allah yang penyayang, kami berterima kasih dan menyembah-Mu atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, keluarga dan teman, tempat tinggal, makanan dan air. Kami memuji-Mu karena telah memimpin kami untuk lebih kreatif, sehingga mampu menghidupi keluarga kami. Kami bawa kepada-Mu sebagian kecil dari berkat yang telah Engkau curahkan melalui persembahan dalam ibadah ini. Kami mempersembahkan apa yang kami miliki ini bagi perayaan Hari Doa Sedunia, bagi setiap komunitas yang membutuhkan di sini dan di seluruh dunia. Amin. Sementara persembahan syukur kita berikan, jemaat menyanyi Tumet Leut Maanyan nomor 12 bait 1 dan 3. Uras Madia Pangami Anu. Uras Madia Pangami Anu natarimeku hampe andrau yena lewu reanku nasalindungnu tarime kasih mahanyu Tuhanku. Paruna ahi lele
pangu tak suku, tengah mawi gas, ulah gawi guna berkat dayaknu, tundrung silaka nasa nawitnu, tarime kasih mahanyu Tuhanku, tu'u paruna ahi lelunu, puang nukumanyu kahalaenku, ateiku sini mawi tu bujur, awat sanyari ahengku, awat sanyari ahengku. Terimalah pengutusan dan berkat. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta. Kami menghimbau agar jemaat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan yang terpenting, jangan lupa berdoa. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.